Dan saya semakin berpikir, kenapa di ponpes-ponpes yang beraliran faham sufi, faham tasawuf, paham-paham aswaja, asy'ariyah, oknum-oknumnya membludak yang cabul. Oknum-oknumnya membludak yang cabul, teman-teman. Bukan cuma 1-2 orang. Ada yang homo, ya, ada yang mensodomi santrinya, 40 orang kalau tidak salah. Beda lagi dengan mereka yang mencabuli santri-santrinya. Sudah langganan. Setiap bulan pasti ada kabar. Yang paling ekstrim kemarin, seorang kiai ditangkap mencabuli santri atau bagaimana itu, digiring, teman-teman, diarak sama masyarakat, disuruh buka baju dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Dan sekarang kalau kita menyaksikan, semua itu bersumber dari mana? Ya dari ajaran memang. Nasi uduk, ikan tongkol, meripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci. Ada sebagian oknum-oknum mereka yang mengajari hal-hal ngeres. Hal-hal cabul, semi-semi cabul. Dan gila, teman-teman. Gila memang. Ini kegilaan yang nyata, yang dimana kalau kita menjumpai kalian nih, saya menjumpai kajian-kajian salafi di mana-mana, tidak ada yang berceramah semi-semi cabul seperti itu. Ya, menggoda-goda perempuan, terus bercanda dengan perempuan, mengatakan hal-hal ngeres dengan perempuan, nggak ada di dalam ceramah-ceramah orang-orang salafi. Tapi kalau bagi orang-orang yang ngaku menjernihkan hati, teman-teman, membludak. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian nyimak satu video lagi dari Miftah, yang dimana Miftah ini tidak akan ada habis-habisnya, karena ceramahnya sudah, ya mungkin sudah belasan tahun dia. Nggak tahu dia mulai dari kapan ini ya jadi ulama, teman-teman. Tapi ketika saya menyaksikan dan di-share video-video dia, sangat miris. Contohnya di video yang satu ini. Kalian akan kaget, teman-teman. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin ada cewek LC Karena memang dia terkenal sebagai ustadz ya, gus, kiai, ulama di kalangan NU yang dakwahnya itu luar biasa. Karena kata generasi muda NU, jarang ada ulama seperti ini yang berani, berani ngambil resiko ke tempat klub-klub malam. Jarang. Ya jelas, teman-teman. Karena ketika dia mondok bukan mencari ilmu, teman-teman, tapi jagain ayam, ngasih makan ayam katanya. Jadi gak dapat ilmu dia ya, dapat lawakan coba. Lanjut dulu. Mandu karaoke, dadanya ditato Gus Miftah. Dadanya ditato Gus Miftah, teman-teman. Ngefans kepada Gus Miftah sampai ditato. Ini adalah bukti, teman-teman. Bukti kalau ceramah-ceramah model seperti Gus Miftah ini tidak bisa memberikan hidayah. Seandainya bisa memberikan hidayah kepada umat, bukan mereka masang tato, ya. Oh enggak, menceramahi mereka itu, mendakwahi mereka itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad SAW, dia memang mendakwahi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi dakwanya memang ekstrim untuk mengajak bertauhid ya. Mengajak bertauhid meninggalkan agamanya yang lama, pemahamannya yang lama. Tapi kalau Miftah ini bukan berdakwah mengajak orang kembali pada tauhid yang benar, tapi mengajak orang fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun dia mungkin lupa pada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita sampaikan. Demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan sangat-sangat merugi, kecuali mereka orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, lalu dia apa? Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kebenaran ya Gus, kebenaran. Tapi kalau Gus ini beda. Ketika dia menceramahi orang-orang di klub-klub malam, bukan cuma di klub malam, bahkan di dalam pentas ceramahnya pun bukan mengajak orang dalam kebenaran, teman-teman. Mengajak orang mikir-mikir ngeres. Iya. Tuh, bagus ya katanya. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Tuh. Apa meneh disahane iya. Mikir-mikir semi cabul, membayang-bayangkan hal-hal cabul-cabul, teman-teman. Apalagi ini, di dadanya ditato Gus Miftah. Kan jelas itu, membuat orang bukan semakin takut untuk melakukan kemaksiatan, malah makin berani untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Ada salah satu video dia yang menyatakan yang seperti ini nih. Mbak Sonia, coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga.
Lah iya dong. Tuh. Jadi plesetan-plesetannya itu teman-teman gak waras teman. Plesetan-plesetan Miftah itu gak waras. Entah kamu berhubungan badan dengan suamimu atau suami tetanggamu. Dan candaan-candaan seperti ini dianggap biasa teman-teman. Seolah-olah melakukan hal seperti itu tidak ada dosa begitu. Apa penyebab mandi besar? Satu, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dong. Na'udzubillah. Ya jelas teman-teman. Rusak. Lanjut dulu. Nih ketawa. Yang di samping dia Habibnya ketawa ngakak teman-teman. Video call sama saya. Video call katanya. Gus, mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus. Oh berarti dia nanya teman-teman kepada perempuannya LC itu yang video call sama dia. Nanya buktinya apa? Dijawab dadanya ditato. Gus Miftah. Gus Miftah. Mosok nduk nggih Gus, jajan ndi? Heeh. Tuh. Kan semi cabul. Jadi sudah dibilang dadaku ditato Gus Miftah dan dia mau lihat teman-teman. Dia mau lihat. Ya Allah. Entah ini cerita benar atau hanya dikarang-karang. Intinya ini ceramah semi-semi cabul dan tidak berhenti sampai di sini semi-semi cabulnya. Coba kita simak. Saya langsung begini, Bib. Ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Oh, pakai dalil teman-teman. Yang dimana dalilnya itu orang-orang akan dikumpulkan dengan apa, dengan siapa yang dia cintai teman-teman. Terus gimana? Alasannya itu cuma. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi Oh. karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya, Iya, di akhirat. Akhiratnya mana Pak Gus? Akhiratnya mana? Ke kanan apa ke kiri? Akhirat itu bukan cuma satu tempat. Ada dua tempat. Surga apa neraka? Apa penyebab mandi besar? Satu, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dong. Bareng-bareng ke surga apa bareng-bareng ke neraka, Gus? Orang akan bersama dengan orang yang dicintainya, orang yang dikaguminya. Kagum kepada orang seperti Gus Miftah, tujuannya kemana? Ke surga apa ke neraka ini? Dan jawabannya makin lucu teman-teman. Sudah tahu ada orang bertato, jawabannya si Miftah tambah suntoloyo lagi teman-teman. ya Allah. Ya Allah teman-teman. Jadi bukan ya Allah, ya Allah. Saya Oh siapa Heri Plus kok suka komentar itu? Ya kalau seperti ini tidak dikomentari, terus siapa yang mau memberikan tanggapan? Video dia berseliweran di media sosial. Dengan bangganya dia menyatakan memberikan syubhat-syubhat. Dan ketika kita mengetahui syubhat itu, kita diam-diam saja. Membiarkan umat mengagumi orang seperti ini. Oh kan nanti jatuhnya membahas dia. Jangankan dia teman-teman. Para ulama saja. Ketika ada buku dari salah satu ulama yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, dikritik sama ulama lain. Jangankan ulama, Khulafaur Rasyidin ada yang mengkritik. Keempat imam mazhab saling kritik. Imam Ahmad bin Hambal, dia sering mengkritik Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i gurunya. Gitu teman-teman. Enggak kalau netizen sekarang mencari pembenaran, kritik-kritik sana sini, begini begitu. Mencari kesalahannya memang salah, bukan dicari kesalahannya, memang salah. bilang, Bib, Oh, dibilang sama Miftah, apa katanya? sama mbaknya, tato kamu bagus, Nduk. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Mau ketawa teman-teman. Yang di belakang nggak ada yang ketawa nih. Yang di belakang nggak ada yang ketawa. Tapi Habib-habibnya yang sepemikiran dengan Miftah ketawa ngakak teman-teman. Kurang turun dikit. Ini kan sudah semi cabul teman-teman. Ada orang bertato, tato itu salah, bukan dinasehati untuk dihapus, malah diberikan nasihat, diturunin sedikit. Emang begitu cara kita menyampaikan Islam? Ini menyampaikan Islam ini teman-teman. Dikenal sebagai ulama di kalangan NU. Bahkan generasi muda NU menganggap dia ulama. Bahkan para Habib-Habib mati-matian juga bela dia. Bukan cuma Habib, orang-orang Sontoloyo kebanyakan membela dia. Dan kita saksikan sendiri seperti ini model ceramahnya. Ini ulama apa? Jawab sendiri. Jadi mau sampai kapanpun teman-teman, kalau kita hanya mendengarkan ceramah-ceramah untuk mencari lucu ya. Kan memang ada kemarin juga saya bahas. Yuk ikut kajian Gus Miftah. Lucu nepol. Narasinya seperti itu. Ikut kajian Gus Miftah bukan karena ingin mendapatkan ilmu, tapi karena lucunya pol. Bukan ilmunya yang pol, lucunya. Ini kan kesontoloyoan. Jadi mari teman-teman, terkhusus kalian yang memiliki anak-anak. Ya anak-anak itu ibarat kertas putih. Mereka itu
sesuai dengan apa yang kalian tulis, apa yang kalian ajarkan, dan bagaimana kalian memberikan faham. Jangan sampai terjatuh kepada faham-faham seperti ini, karena kasihan. Yang digadaikan itu adalah akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik, kalau ketemu orang semacam Miftah ini lalu dijadikan guru, ulama. Na'udzubillah min dzalik.